Oke, semuanya bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya silahkan menyalakan kamera dulu. Untuk presentasi saya stop dulu ya, nanti saya teruskan setelah selesai materi. Kenapa Ahmad Ghazali ngantuk kah? Kada, Pak. Pak. Habis begadang, Pak. Yang belum nyalakan ya, saya tunggu nyalakan. Nanti saya baru foto. Halo, yang belum nyalakan kamera, ada orangnya? Jangan-jangan gak ada orangnya ini. Ahmad Ghazali, Nopal sudah, Rahma, Hari, Nadia, Sari, Rizky, Amala Ratna, Heri Padli, Intan, Isan. M3 di sini lagi gangguan, Pak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Ya kalau menyalakan silahkan nyalakan aja nggak apa-apa. Daripada kuotanya nganggur kan, nggak kepake. Oke, minggu berikutnya jadwal kita itu sudah UAS ya, betul ya? Jadi untuk database ini pertemuan terakhir karena kita untuk mata kuliah database sampai materinya sampai MongoDB ya. Hari ini saya kasih materi terakhir. Jadi minggu berikutnya tinggal langsung UAS. Tapi kalau untuk yang mata kuliah kecerdasan buatan itu masih sekali lagi. Jadi minggu berikutnya yang terakhir UAS, jadwal UAS itu kita ada materi satu kali lagi baru nanti UAS. Kalau untuk mata kuliah AI kan UASnya bikin paper ya. Tapi kalau untuk yang database nanti UASnya lebih mudah. Cuma jawab soal aja ya dan mempraktekkan. Oke, ini karena masih praktek, jadi saya asumsikan kalian sudah di depan komputer untuk praktek ya. Nah, untuk minggu terakhir kita sudah
berkenalan dengan MongoDB. Hari ini kita akan meneruskan untuk pengolahan database menggunakan MongoDB. Sudah diinstal semua kan ya softwarenya? Sudah, Pak. Oke, bedanya kalau MongoDB dengan SQL ya, itu kan MySQL itu dipaket dengan SAM biasanya. Kalau kita nginstal tersendiri server untuk database MySQL itu biasanya agak repot ya. Jadi kita pakai yang mudah, sudah disettingkan orang, pakai SAM. Tapi kalau MongoDB itu dia sudah berbaik hati memberikan installernya, jadi langsung sudah sama servernya, sudah jalan gitu. Jadi kalau mau pakai MongoDB tinggal dibuka command prompt. Jadi kalian tinggal ketik cmd di menu, kemudian bisa share ya. Muncul seperti ini, sudah kelihatan jelas ya? Oke. Kalau mau memanggil MongoDB, cukup dipanggil namanya, tapi nggak usah dipanggil 3 kali ya. Cukup sekali aja dia akan datang. Ketik aja Mongo, enter. Nah, ini adalah untuk server MongoDB. Jadi kita pakainya komen ya. Karena komen lebih nikmat daripada GUI. Kalau kita ngetik itu rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Kalau ngetik daripada harus mengklik pakai mouse. Nah, ini untuk informasi server MongoDB itu berjalan di protokol namanya MongoDB. Bedanya kalau dengan MySQL ya, MySQL itu kan dia juga sama sih sebenarnya, cuma dia portnya yang beda. Kalau untuk yang MongoDB dia jalannya di port 27017. Kemudian untuk informasi di sini ada informasi yang tertulis di sini itu ada server restart. Sebelumnya sudah saya jalankan, tapi saya tutup, makanya dia restart ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa mengetik komen di sini. Jadi sama dengan MySQL sebenarnya ya. Kalau MySQL kan juga pakai komen. Tapi kalau MongoDB komennya bukan bentuk query ya. Karena ini database yang tidak terstruktur jenisnya. Jadi nanti kita pakainya yang skemanya pakai JSON. Nah, kalau MySQL bedanya, kalau MySQL itu kan untuk membuat database kita create database, nama databasenya baru kita use ya. Tapi kalau MongoDB langsung kita use di sini, saya ketik ya. Langsung ketik use nama databasenya. Ini use ini perintah meng-create sekaligus mengaktifkan. Kalau databasenya kosong belum ada, perintah use ini untuk membuat. Tapi kalau sudah ada, use ini perintah untuk mengaktifkan. Nah, sebelum kita ketik use, kita mau melihat database yang ada itu apa sih yang ada di situ gitu ya. Nah, jadi kita bisa mengetik komen namanya show. Kalau di MySQL kan show databases gitu ya. Kalau di sini show DBS. Nggak perlu pakai titik koma, cukup langsung di enter aja langsung. Nah, di sini kalau untuk database tempat saya ada 5 ya, ada MLB,
Ada admin, ada config, ada dataku, ada lokal gitu ya. Sebelumnya sudah saya pernah buat namanya dataku. Jadi kalau saya mau menggunakan dataku ini, saya tinggal ketik use dataku. Nanti perintahnya switch to DB dataku, berarti sudah masuk ke dataku. Nah, untuk melihat database yang sedang aktif, kita bisa ketik command DB. Munculnya dataku, ini berarti yang sedang aktif adalah dataku yang sedang dipakai ya. Ini kalau sudah ada ininya, sudah ada database-nya yang namanya dataku. Tapi kalau kita mau buat baru, ini kalian juga bisa sambil coba ya. Saya coba buat database baru, namanya misalnya latihan ya. Di sini kan belum ada ya latihan ya. Nah, jadi saya buat latihan. Terus latihan, enter gitu. Ya langsung switch ke DB latihan. Sekarang kita lihat daftar database yang ada apa aja. DBS. Nah, di sini masih belum muncul latihan karena kita belum bikin isinya. Nanti kita harus isi dulu baru tercipta database latihan gitu ya. Jadi masih sama aja, dianggap belum. Tapi kalau kita lihat, kita ketik DB, sekarang kita sudah ada di posisi latihan. Cuman belum muncul di daftar karena belum dibuat collection-nya. Masih ingat ya bedanya struktur skema database MySQL dengan Mongo ya. Kalau di apa namanya di database yang terstruktur, database seperti MySQL itu dalam database ada tabel. Tapi kalau di sini nyebutnya bukan tabel tapi collection. Jadi kita akan membuat collection dulu. Terlebih dulu kita akan cek ada nggak sudah collectionnya. Caranya tinggal di show collections. Nah, nggak ada apa-apa, berarti masih kosong. Belum ada collection. Nah, sekarang kita akan buat collection-nya. Perintahnya db titik. Oh ya, ini case sensitif ya. Kalau kalian salah ketik, walaupun sama tulisannya, tapi salah ketik huruf besar atau huruf kecil, yang nggak sesuai itu bisa error. Kita ketik perintahnya db, kemudian create collection, C-nya besar. Collection. Nah, kita bikin apa nih nama koleksi pertama? Misalnya kita mau buat mahasiswa ya. Sorry. Ketik 2, mahasiswa. Kita tekan enter. Kalau muncul oke 1, berarti sudah tercipta koleksi namanya mahasiswa. Nah, sekarang kita coba show collection lagi, kira-kira apakah sudah ada atau belum. Ya. Nah, sekarang sudah muncul collection namanya mahasiswa. Nah, sekarang kita cek lagi nih database-nya apakah sudah ada latihan, karena kita sudah bikin collection. Kita cek dengan cara show DBS. Sudah ada ya, sudah muncul latihan. Jadi syaratnya harus minimal 1 collection tersedia dalam sebuah database, baru muncul nama database-nya. Kita cek lagi apakah masih ada dalam database latihan, tekan atau ketik DB. Masih ada ya di dalam
kan ya. Nah, sekarang selanjutnya kita memasukkan dokumen. Kalau di istilah di MySQL itu record, tapi kalau di sini bukan record tapi dokumen. Nah, yang jadi persoalan kalau di MySQL kan dia harus didefinisikan dulu ya. Setelah bikin tabel harus bikin nama field, size-nya berapa, segala macam itu ya. Nah, tapi kalau di MongoDB itu langsung bikin field-nya langsung diisi. Jadi tanpa harus bikin skema tabel dulu. Nah, caranya tinggal diklik di sini, kemudian kita ketik db titik. Nah, kita tadi kan membuat collection namanya mahasiswa ini. Berarti kita ketik nama collectionnya mahasiswa titik insert. Jadi kita insert di collection mahasiswa. Kemudian kita buka kurung, lalu kita buka lagi kurung kurawal seperti ini, ya. Lalu tekan enter sekali. Nah, jadi untuk MongoDB dia juga perlu primary key ya. Kita kasih nama ID boleh. Karena supaya bisa sebagai field kunci ya kalau dalam MySQL. Selanjutnya kita ketik namanya ID, sorry ya, pakai tanda petik ID, kemudian satu koma. Yang pertama, yang kedua kita misalnya buat field-nya nama. Tapi ingat ya, ini namanya dokumen ya. Dokumen istilah untuk menyebut kalau di MySQL itu record. Beda penyebutan. Misalnya setelah ini ada nim. Nim 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Terus koma. Setelah ini ada nama. Nah, oke, berdua dulu ya. Cukup berdua dulu, kita tes dulu. Untuk yang terakhir, kalau sudah habis kita nggak perlu tambahkan koma. Kita enter. Kemudian untuk mengakhiri kita tutup kurung kurawal dan kurung tutup ini. Kalau sudah tekan enter. Kalau ada pesan red result inserted 1, berarti sudah berhasil dimasukkan satu dokumen. Nah, kita coba memasukkan record, bukan ya, dokumen maksudnya. Dokumen yang kedua. Sama juga caranya di insert. Jadi db titik mahasiswa insert kurung buka. ID-nya 2. Dan NIM-nya saya
3456. Lalu ada nama, nah dalam konteks ini sampai sini, ini kan sudah sama dengan yang dokumen pertama ya. Jadi kita bisa apa namanya, lanjut atau stop. Kalau mau lanjut, kita juga bisa menambahkan. Misalkan kita tambahkan selain nama juga ada nomor HP misalkan ya. Nomor HP. Kan gitu ya. Oke, sudah selesai. Cukup kita enter, kita tutup, akhiri. Muncul pesan write result insert sama dengan 1. Oke, sekarang untuk melihat isi dari collection mahasiswa, caranya tekan atau ketik DB, kemudian nama koleksinya mahasiswa, lalu find, find, enter. Sekarang sudah muncul di sini ada dua dokumen ya. Ada 2 dokumen, ID pertama 1, NIM-nya sekian, nama sekian. Yang kedua juga sama, ID 2, NIM sekian. Kemudian nama sekian, tapi ada tambahan nomor HP. Nah, selain ID yang kita tentukan, dari Mongo juga sudah otomatis membuat ID objek namanya ya, atau objek ID. Ini ibaratnya juga sama primary key juga. Jadi walaupun kita nggak bikin, dia sudah bikin otomatis. Sampai sini ada pertanyaan? Ini Rizky Nurdi, angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak, tapi cerita Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Punya ulun tadi yang buka di CMD kan yang di atas tadi kan apa? Yang ketik Monggo lo Pak. Ya. Habis itu enter. Sebenarnya ini Pak. Monggo is not recognized. Oke. Ada yang sama nggak mengalami seperti itu? Sama, Pak. Oh, sama. Sama. Berarti environment-nya masih belum disetting. Ini pakai Windows semua kan? Windows. Oke, Pak. Coba buka setting environment-nya, pengaturan environment variable. Nyarinya di mana, Pak, nyetingnya? Di setting Windows. Yang Windows. Minta tolong praktekkan Pak, diaplikasikan di layar Tian. Ya, sudah kuduga. Kalau buka di Monggo-nya Pak bisa Pak? Yang di mana? Di Monggo-nya. Iya, kalau mau agak repot bisa dibuka di Mongo-nya. Tapi kalau mau gampang bisa disetting di environment variable. Mau pilih yang mana? Mau yang repot apa yang gampang? Gampang, Tapi Pak. kalau yang di Monggo-nya tuh aman aja Pak lah. Ya aman aja Aman. sih. Ya udah kalau gitu yang langsung di Mongo aja ya supaya kalian juga paham juga ya. Siapa? Oke, buka di ini dulu di File Explorer.
terus di C ya, di drive C, kemudian program file, lalu di MongoDB, terus server, terus versi servernya berapa, kemudian di folder bin. Ada nggak di situ file namanya Mongo? Ada, Ada. ada. Oke, masih ingat cara membuka komen dari situ? Masih ingat? Tinggal ketik cmd di alamat file explorer, enter. Bisa ya? Sama yang kayak pas MySQL Ya. kok, Pak. Betul, betul. Sudah mau, Pak, Betul. sudah mau. Di bin tuh kah, Pak? Kenapa? Di folder bin tuh kah? Betul. Tinggal ketik cmd, sama kayak yang MySQL dulu. Ya, sudah mau, Pak. Sudah ya? Oke. Ya. Sudah bisa, Pak. Yang lain bisa, sudah? Bisa, Pak. Oke. Apipah bisa? CMD yang mana Pak? Ini kan tadi sudah masuk di bin. Habis itu masih ada pilihan Pak. Apa pilihannya? Ada install Kompas, Mongo, Mongodb. Tapi formatnya beda-beda Pak. Ketik cmd di alamatnya. Diklik alamatnya, ketik cmd. Di atasnya, Pak. Di atasnya, Pak. Define-nya kah Pak? Bukan define, di alamatnya, pathnya. Di atas. Sama persis kayak yang dulu kita waktu MySQL itu kan, yang komen MySQL. Ada ya? Sudah ya? Ada? Bisa, Pak. Oke. Itu agak repot sih ya, tapi kalau mau lebih gampang kayak saya tadi langsung ketik cmd langsung muncul, nggak perlu masuk ke situ, bisa ditambahkan di sistem variabel. Mau tahu atau nggak usah tahu? Atau nggak perlu? Mau tahu, Tadi Pak. Mau tahu, Pak. settingannya, Pak. Kenapa? Settingan yang kata Bapak itu nah. Habis masuk Eh. setting kan bisa nemu variabelnya. Oke. Membuka environment variable bisa kan sudah ya? Ketik di start menu Windows, ketik aja environment variable. Ada ya? Ada. Oke, itu coba dibuka dulu. Saya share Ada. lah. Sudah Pak. Saya share screen. Sama nggak kayak gini? Sama. Nah, klik di paling bawah ini ada environment variable, diklik. Sudah Pak. Wih, ada background musiknya, Pipa. Sorry Pak. Oke, ini, aduh, ntar ya, ini kok kedip-kedip nih. Ntar saya ulang lagi. Kroni ada di sirkuit Mandalika. Ada, Pak, di rumah jalan. Orang lewat. Ini ya, klik environment variable, muncul kayak gini.
Untuk menambahkan sistem variabelnya, kamu klik di bawah. Di sini ada namanya path. Nih ya. Kalian belum pernah tahu ini ya? Belum, Pak. Waktu belajar Java nggak diajari nih? Waktu ini, mata kuliah Java, ada nggak? Kami langsung disuruh install JDK, Pak, terus ditinggal. Ditinggal. Kasihan. Oke ya, klik path di sini. Udah ada kan? Ada. Klik edit. Nah, ini daftar sistem variabelnya. Kalau saya tadi kenapa kok bisa langsung? Karena di sini sudah saya tambahkan. Mana ya? Ntar saya cari dulu. Nah, ini dia. Saya tambahkan ini. Bisa nggak kelihatan nih? Program file Mongo. Nah, jadi kamu juga sama, kamu tambahkan ke sini juga yang path dari Mongo-nya. Tambahkan. Misalkan tambahkan, tinggal di new. Kayak gini kan, new. Kamu bisa langsung copy dari sini nih. Ini kamu klik kanan, copy URL alamat atau path-nya ini. Kemudian paste ke sini di space gitu. Nah, kayak gitu aja. Terus enter. Nah, punya saya editnya nggak bisa nyala, Pak. Harus administrator berarti itu. Kayaknya kamu bukan administrator usernya. Ini ya, tinggal tambahkan di bawah. C program file, MongoDB server, nama versinya, kemudian bin. Kalau sudah, baru tekan OK. Terus OK lagi. Setelah itu kamu bisa menjalankan Mongo di mana saja, nggak harus mesti masuk ke sini. Sudah, bisa? Bisa, Pak. Ditambahkan tadi tuh yang alamat di C-nya itu kan, Pak? Iya. Kalau sudah ditambahkan, oke. Oke, habis itu coba jalankan Mongo dari CMD langsung, nggak perlu masuk ke sini. Bisa nggak? Sudah bisa, Pak. Bisa. Sudah bisa. Yang lain sudah bisa semua? Sudah semua ya? Kalau sudah dicoba dipraktekkan. Show DBS.
Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau misalkan mau create collection-nya tadi, kalau misalkan kata mahasiswanya M-nya kapital itu error kah, Pak, nantinya? Udah error, cuma nanti kamu juga harus meetingnya juga M besar juga selanjutnya. Oh, yang penting mengikuti nama DB-nya apa ya? Iya, betul. Collection-nya. Oh, ya. Makasih, Pak. Oke. Sudah sampai mana? Sudah selesai sampai bawah? Sampai mengisi collection, Pak. Berarti ini udah lewat semua ini? Mengisi DB. Sudah itu, Pak. Sudah ya? Pak, punya saya Pak, type error, Pak. Yang di DB collection, yang create collection. Kenapa? Error. Ya kalau Unfound error, ya salah ketik berarti. Coba dicek lagi. Hmm. Oke, jadi eh kita sudah sampai ini ya. Memasukkan sudah, memasukkan dokumen baru, insert, terus melihat ya, melihat dokumen sudah. Kemudian sekarang kita mengedit dokumen ya berarti ya. Oke, kita menggunakan perintah update sama ya, tapi beda apa namanya? Beda sintaks atau beda komen. Nah, untuk mengupdate kita klik DB, kemudian nama apanya tadi? Nama collection mahasiswa. Perintahnya update ya. Kemudian tanda kurung seperti ini. Kalian mau enter bisa, atau mau sepanjangan baris pun bisa. Terserah mau pilih yang mana. Tapi kalau mau gampang sih pakai enter ya. Tapi kalau mau praktis ya pakai satu baris langsung, satu komen, satu baris. Kayak gini contohnya ya. Ini saya ngetik tanpa tekan enter. Misalkan saya mau mengedit datanya Siti Juleha ya. Berarti kan ID-nya satu. ID-nya satu. Saya tutup. Kemudian buka pakai $set. Oke, ini kemudian namanya mau saya ganti ya namanya ya. Misalkan nama saya ganti dengan Siti Baidah misalnya. Siti Baidah.
Oke, saya tutup seperti ini. Kurung, kemudian tutup kurung. Jadi saya merubah nama dari ID 1 Siti Juleha, saya ganti dengan Siti Jubaidah. Saya tekan enter ya. Akan muncul red reset and match 1 up certed-nya 0, kemudian modified-nya 1. Jadi yang dimasukkan nggak ada karena kita cuma ngupdate. Cocoknya 1 berarti dapat record yang kita update, modified-nya 1 berarti sudah selesai di update 1 dokumen. Nah, sekarang kita melihat lagi ya isi dari dokumen tersebut, ada record apa saja atau dokumen apa saja isinya. Ketik find seperti ini. Bisa dilihat ada perubahan ya. Sekarang jadi Siti Jubaidah namanya. Itu ya, jadi untuk mengupdate seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih ada orang? Belum ada, Pak. Abipah sudah selesai? Masih proses, Pak. Sampai mana prosesnya? Sampai yang tadi mau mengubah. Update ya? Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang terakhir kita hapus ya. Kalau menghapus berarti ada yang tahu nggak kira-kira apa perintahnya? Komen yang hapus. Sama, Kak, Pak, dengan yang sebelumnya. Kalau bukan Kalau yang memasukkan dokumen baru kan insert, ya kan? Ini ya. Kalau melihat kan find. Kalau mengedit kan update. Kira-kira kalau menghapus apa? Komennya. sama MySQL, Kak, Pak. Apa itu kira-kira? Apa kira-kira? Halo, masih ada ingat? Delete ya, Pak. Mencoba mengingat, Pak. Coba mengingat. Nadia, apa tadi Nadia? Delete kah, Pak? Selain delete, kalau di SQL kan delete ya, betul. Tapi kalau di CD itu istilah lain dari delete. Apa kira-kira? Remove, Kak, Pak. Ya, betul, remove. Oke, jadi caranya adalah mengetik remove ya. Jadi remove. Meremove ini ada remove satu dokumen, ada remove all. Jadi hati-hati ya. Kalau sampai meremove all ya udah selesai itu. Kalau di Messenger kan delete from nama tabel itu ya tanpa ada where. Nah itu sama kayak gitu, menghapus semua. Nah kita coba yang hapus yang satu atau beberapa dokumen dulu ya. Misalnya kita hapus datanya Siti Jubaidah, kita hapus nih. Caranya kayak gini, menggunakan perintah db, kemudian nama collection-nya mahasiswa, mahasiswa titik, apa tadi perintahnya? Menghapus? Remove, kemudian kurung buka. Oke, kita mau hapus yang ID yang mana nih? Misalnya ID 1 ya. Berarti kita hapus ID 1. Bentar ya. Muncul pesan remove 1. Kita lihat, kita find
masih 2 atau sudah 1. Nah, ternyata sudah 1 ya, yang atasnya tadi dihapus, yang ID 2 dihapus. Berarti kalau misalkan tinggal ketik yang di remove-nya, tinggal ketik primary key-nya aja apa baru keikut hapus semua. Betul. Sebenarnya itu ID itu bukan primary key sih ya. ID ini bukan primary key. Karena semua itu bisa jadi itu sebagai primary key kalau di Mongo. Misalnya kita mau pakai nama juga bisa, asalkan namanya nggak ada yang sama ya. Sebagai contoh gini, kalau misalnya kita hapusnya bukan berdasarkan ID, tapi berdasarkan nama, kebetulan ada beberapa dokumen yang namanya sama, maka semua nama yang namanya itu akan dihapus. Misalnya di dalam collection ini ada 10 dokumen, 7 dokumen diantaranya itu namanya sama. Kemudian kita meremove berdasarkan nama, bisa itu, bisa dihapus, tapi ke-7-7-nya dihapus, hilang. Kalau mau yang betul-betul ID sebagai primary itu ya ini, objek ID ini sebenarnya. Ini cuma ID dalam pengertian primary key cadangan lah ibaratnya, supaya bisa kita lebih menentukan secara bebas. Kalau ini kan otomatis. Gitu ya. Iya Pak. Ada pertanyaan? Musin? Pak, betakon. Ya. Kalau drop database itu menghapus apa, Pak? Yang mana? Drop database. Drop database. Itu menghapus apa, Pak? Menghapus database. Itu sama dengan remove tadi lah, Pak. Kalau di MySQL ya? Oke. Kalau di MySQL beda lagi. Kalau di kalau di MySQL kan perintahnya drop spasi database nama database itu ya. Oke. Nah, ini maksudnya mau menghapus database di Mongo kah? Oke. Bisa pakai drop database tapi sintaksnya nggak seperti di MySQL. Mau dicoba? Bisa, Pak. Contohkan. Oke, misalkan saya mau menghapus ini ya, yang latihan ini ya, saya hapus ya. Ya, benar ya? Oke, Pak. Oke, misalkan saya mau hapus ini, mau menghapus database yang sekarang kita kerjakan ini ya. Sebentar. Oke, kita cek dulu masih di dalam database apa, kita cek. DB ya, enter latihan. Kita sudah ada di latihan. Sekarang kita hapus latihan. Caranya ketik DB titik drop database kurung enter. Itu udah hilang itu database-nya. Kalau nggak percaya kita buktikan. Show DBS enter. Udah hilang kan latihannya? Tapi hati-hati ya. Ini fatal nih kalau sekali hapus ya udah selesai nih. Database yang kita buat tadi payah-payah, capek-capek bikin collection, bikin dokumen hilang semua. Kayak gitu maksudnya, Musin? Enggak, Pak. Oh, kira beda penulisannya. Ya memang beda sih penulisannya, nggak sama. Nah, cuma ya mirip-mirip lah sintaknya pakai drop gitu. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Mohon izin Pak. Oke. Mewakili Rida ini tadi ada pesan di dalam Google Meet ini Pak. Gimana? Rida ada bertanya Pak, izin bertanya Pak, kalau misalnya kita salah ketik itu harus ketik dari awal lagi Kak Pak? Mohon maaf sebelumnya Mik Ulun kada mau. Salah ketiknya setelah di enter atau gimana? Mungkin bisa jadi Pak, Ulun tadi ada juga nyoba ada salah ketik. Terus diapakan?
di enter berkali-kali dulu baru bikin lagi gitu Pak. Ya, Setelah mengetik. kalau saya salah ketik, kalau apa namanya setelah kamu salah ketiknya itu enter dari tanda buka kurawal itu kan dia pakai titik tiga itu ya. Itu nggak bisa keluar kalau selama kamu masih apa nggak ditutup kurungnya. Jadi harus ditutup kurung dulu baru bisa keluar. Tapi kalau misalnya salah ketiknya belum sempat di enter ya tinggal dihapus saja. Tapi nggak masalah kok salah ketik di sini nggak akan berakibat apa-apa ke dalam database. Kalau untuk yang typo mungkin tanda panah kiri aja kali Pak ya kayak MySQL. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Sudah paham semua ya? Kalau nggak ada yang mau tanya, saya gantian nanya habis ini. Oke, kalau nggak ada saatnya oleh-oleh ya. Mau oleh-oleh nggak? Halo? Nggak tahu Pak. Apa Pak takut nih dimarahi kawannya? Ya Pak ya. Oke, sebentar ya saya stop. Oke, jadi untuk kali ini sampai di sini selesai materi untuk membuat apa namanya database Mongo ya. Ini memang masih basic, nanti bisa dikembangkan lebih jauh setelah ini. Tapi untuk sesuai apa namanya sesuai target RPS memang sampai sini ya. Jadi untuk minggu berikutnya tinggal UAS. Oke, supaya lebih memahami tentang apa namanya materi hari ini, saya akan berikan tugas. Tugasnya nggak susah kok, nggak sulit. Ntar ya, saya share dulu. Oke, tugasnya buat laporan untuk manajemen database menggunakan MongoDB.
ya tugasnya. Bisa paham maksudnya? Bisa Pak. Pak, izin bertanya. Oke. 5 dokumen itu misalkan satu ID dan lain-lain kayak itu Pak? Maksudnya ID gimana? Sama yang Bapak bikin tadi Pak. Kalau tadi kan Bapak contohnya kan cuma 2 kan dokumennya. Jadi Maksudnya 5 data kali Pak ya. 5 ya data kan Pak. 5 dokumen ya. Kalau dalam SQL 5 record. Kalau collection kan untuk penyebutan tabel, kalau dokumen untuk penyebutan record. Jadi setiap collection ada 5 dokumen. Dokumen ini yang tadi saya jelaskan ya, tidak mesti harus sesuai struktur atau skema dari tabel di MySQL ya, karena kan di dalam Mongo tidak mengenal istilah apa struktur baku ya seperti di MySQL. Artinya kalau yang tadi saya contohkan, dokumen pertama ada ID, NIM, dan nama, tapi dokumen berikutnya ada tambahan lagi kolom nomor WA atau nomor HP gitu ya. Itu nggak masalah kalau di Mongo. Jadi silakan kalian eksplorasi sendiri, coba-coba sendiri ya. Yang penting untuk menambah wawasan lebih dalam. Kalau cuma saya demonstrasikan kayak tadi kan nggak semuanya coba tuh. Nah, jadi biar semuanya coba bisa paham, saya berikan tugas ini. Ini nggak susah kan ya? Masih mudah aja ini. Oke, saya cukupkan. Masih ada yang belum absen? Masih Pak. Ada Pak. Makasih Pak. Oke, saya share lagi. Pak, kumpulnya kapan Pak? Kumpulnya nanti malam ya, di form sama seperti kemarin. Nanti saya kirimkan linknya. Sekarang jam berapa? 11 ya. Saya beri waktu 10 jam lah dari sekarang. Berarti jam berapa itu? Jam 9 ya berarti ya? Iya Pak. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ngumpulnya pakai file PDF nggak Pak? Yang anunya di screenshot apa? Ya, mengumpulnya menggunakan format PDF, kemudian laporannya itu berisi penjelasan langkah-langkahnya, untuk komennya diketik ya. Jadi komennya diketik, terus untuk hasilnya baru ada screenshot di bawahnya gitu. Ada lagi pertanyaan? Untuk ulun cukup. Oke. Nggak ada lagi ya? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Bagi yang sudah presensi, saya persilahkan meninggalkan ruangan meeting. Bagi yang belum, silakan saya beri waktu sampai 11:30 untuk absen ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas. Pagi juga Pak. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih Pak. Siang juga, Pak. Ya, sama-sama. Benar.